coffee up, chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a thotty that's a no. Teori perdagangan internasional, teori praklasik, merkantilisme. Merkantilisme belum mengenal konsep keunggulan komparatif sebagai penentu pola perdagangan, dan karena itu mempengaruhi struktur produksi dan distribusi pendapatan. Boleh dikatakan bahwa periode merkantilisme merupakan transisi menuju pemikiran klasik yang dimotori oleh Adam Smith. Adam Smith yang melihat betapa pemikiran kaum merkantilisme cenderung akan membawa petaka bagi masyarakat dunia. Nah, alasannya adalah karena konsep kesejahteraan dan mazhab merkantilisme didasarkan kepada kekayaan yang dinilai dari banyaknya stok emas yang dimiliki suatu negara. Nah, stok emas ini diperoleh dari surplus ya perdagangan tersebut. Maka tak mengherankan jika hanya orang-orang yang memberikan kontribusi kepada surplus perdagangan saja yang dianggap sebagai produksi. Kebijakan merkantilisme yang masih dijalankan oleh banyak negara ialah dalam bentuk neo-merkantilisme, yakni kebijakan proteksi untuk melindungi dan mendorong ekonomi industri nasional dengan kebijakan tarif barrier dan kebijakan non-tarif barrier. Kebijakan tarif barrier biasanya dilakukan dengan menggunakan countervailing duty, bea anti-dumping ya. Teori klasik. Sejak beberapa abad yang lalu, para ahli ekonomi telah menelaah tentang peranan ekspor dalam membangun ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di dalam klasik, analisa mengenai keterkaitan perdagangan luar negeri dan pembangunan mendapatkan perhatian lebih besar lagi. Beberapa ahli ekonomi klasik diantaranya Adam Smith, David, Ricardo, dan John telah menunjukkan bahwa perdagangan luar negeri ya dapat memberikan beberapa sumbangan yang pada akhirnya akan dapat memacu atau memicu ya perkembangan ekonomi suatu negara. Sukirno 2006 mengemukakan teori keunggulan Adam Smith dalam perdagangan internasional. Dalam teori ini dijelaskan bahwa untuk dapat melakukan perdagangan internasional, hendaknya suatu negara melakukan spesialisasi akan barang dan jasa yang dihasilkan. Yang dimaksud dengan keunggulan mutlak atau absolute advantage oleh Smith adalah kemampuan suatu negara untuk menghasilkan suatu barang atau jasa per unit dengan menggunakan sumber daya yang jumlahnya lebih sedikit dibanding kemampuan negara lain. Dengan kata lain, keunggulan mutlak adalah keunggulan yang diperoleh karena negara yang bersangkutan bisa menghasilkan barang-barang atau jasa yang lebih murah atau lebih efisien dibanding negara lain. Disebabkan produktivitas tenaga kerja di negara tersebut lebih tinggi dibanding produktivitas tenaga kerja negara lainnya. Kelebihan dari teori absolute advantage yaitu terjadinya perdagangan bebas antara dua negara yang saling memiliki keuntungan absolut yang berbeda, di mana terjadi interaksi ekspor dan impor. Hal ini meningkatkan kemakmuran negara. Kelemahannya yaitu apabila hanya satu negara yang memiliki keunggulan absolut, maka perdagangan internasional tidak akan terjadi karena tidak ada keuntungan. Dan kelemahan teori ini yang kemudian disempurnakan oleh David Ricardo. Teori klasik khususnya yang dikembangkan oleh ekonom Adam Smith dan David Ricardo memiliki pengaruh besar terhadap praktik perdagangan internasional. Mereka mengusulkan prinsip-prinsip seperti keunggulan kooperatif dan keuntungan bersama yang menjadi dasar bagi pembukaan pasar bebas dan perdagangan lintas negara. Praktik perdagangan internasional banyak didasarkan pada prinsip-prinsip ini yang menekankan spesialisasi dalam produksi dan pertukaran barang untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan kesejahteraan global. Apakah
teori klasik masih relevan dalam ekonomi global saat ini? Ya, teori klasik masih relevan dalam ekonomi global saat ini. Prinsip-prinsip seperti keunggulan komparatif, pasar bebas, dan perdagangan lintas negara masih memainkan peran penting dalam praktik perdagangan internasional. Meskipun lingkungan ekonomi telah berubah, dasar-dasar teori klasik masih memberikan panduan untuk memahami dan mengelola perdagangan global di era modern. Menurut David Ricardo, berangkat dari kelemahan teori absolute advantage oleh Adam Smith, David Ricardo mengemukakan teori keunggulan kompetitif yang membahas keuntungan kompetitif biaya dan kompetitif produksi. Pemikiran kaum klasik ini telah mendorong perdagangan bebas antara beberapa negara. Teori perdagangan yang digagas kaum klasik ini telah mengubah dunia menuju globalisasi yang lebih cepat. Menurut Ricardo, keunggulan kompetitif adalah keunggulan relatif yang memiliki suatu negara dibandingkan negara lain dalam memproduksi suatu komoditas negara tersebut, mengkhususkan untuk memproduksi komoditas tersebut. Maka, produksi dunia akan mampu ditingkatkan sehingga akan memberikan peluang bagi setiap negara untuk melakukan perdagangan dan memperoleh manfaat dari perdagangan tersebut. Berdasarkan keunggulan kompetitif yang dikemukakan oleh Ricardo, meskipun suatu negara kurang efisien dalam memproduksi dunia jenis komoditas, tetapi dapat melakukan perdagangan yang tetap memberikan keuntungan, di mana negara tersebut harus mampu melakukan spesialisasi dalam memproduksi dan ekspor yang dimiliki keunggulan kompetitif dari negara tersebut. Kesimpulan dari perdagangan internasional adalah perdagangan internasional dapat diartikan sejumlah transaksi perdagangan jual beli di antara pembeli dan penjual yang dalam hal ini suatu negara dengan negara lain yang berbentuk ekspor dan impor pada suatu pasar demi mencapai keuntungan yang maksimal bagi kedua belah pihak. Dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.